Aplaus lagi dong untuk para narasumber, moderator, dan talk show yang luar biasa. Saya aja orang GKI Cinere baru hari ini loh lihat tadi, baru kenalan juga dengan Caroline Nexa, luar biasa ya Bapak Ibu. Nah nanti angkatan generasi setelah kita mungkin ya, itu akan sangat terbiasa dengan hal itu. Baik, udah ngantuk Bapak Ibu? Kita nih mau memasuki sharing session ya, sharing session. Bunga melati harum merekah, tumbuh subur halaman gereja. Digital Ministry berkata menjangkau dunia dalam kasihnya. Oke, baik. Sharing session setiap Jumat. Nah, saya Bapak Ibu untuk langsung lihat ya ke layar. Kita belum belum. Nah, yang pertama adalah, nah ini akan spontan nih sifatnya. Jadi bukan Ampera gitu enggak ya. Nah, GKI Ciledug, silakan saya persilakan GKI Ciledug untuk berdiri. Berdiri perwakilan dari GKI Ciledug, ini kan kita belum kenal juga ya. Silakan berdiri dulu teman-teman dari GKI Ciledug. Oke, berapa orang dari GKI Ciledug? Berlima, silakan Bapak Ibu, silakan di aplaus dulu. Nah, silakan langsung Pak Obing, kami undang untuk ke depan. Silakan Bapak Ibu teman-teman dari GKI Ciledug. Nggak apa-apa, kan berlima, nggak sendiri. Ayo, sama saya jadi silakan. Kita hanya minta sharingnya aja pelayanan digital di Ciledug seperti apa. Mungkin perkenalan diri dulu gitu ya. Nah, saya dibantu dengan Pak Obing mungkin. Ya, oke, silakan. Ya. Nah, ini akan dijelaskan sedikit oleh Pak Obing. Ya, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi sharing session kali ini sedikit berbeda ya. Jadi kita sebelumnya kan sudah memberikan form survei kepada setiap jemaat di Kajadu, dan di dalam form survei itu kan akan diisi oleh PIC terkait, dan itu sudah kami rangkum dan kita akan tampilkan di sini. Gitu. Jadi setiap jemaat boleh melihat dari hasil surveinya, sehingga nanti itu bisa langsung disampaikan saja gitu dari situ. Atau mungkin ada hal-hal yang lain mau ditambahkan dari apa yang sudah disurvei, hasil surveinya, dipersilahkan begitu. Oke, dipersilahkan. Terima kasih Pak Obing. Silakan, mic-nya dites, bisa nyala kan? Ya. Siapa yang mau menjadi menyampaikan pertama? Silakan Pak, perkenalkan diri boleh. Sharing dari hasil survei. Ini udah ada di sini. Ya, boleh di layar yang di kiri atau yang di kanan. Kalau yang di belakang kurang jelas, mungkin rasanya di sini ya. Pertama perkenalan dulu, lalu boleh dibacakan ini masnya kegiatan yang di sini aja. Itu di atas nggak jelas sepertinya ya. Lebih jelas yang di sebelah sini, boleh lihat. Nah ya. Shalom semuanya. Shalom. Saya Anes dari perwakilan GKI Ciledug. Sebelumnya terima kasih sudah mengundang GKI Ciledug untuk datang di tempat ini. Mungkin langsung aja untuk dari layanan digital yang tertera di layar, dari kegiatan digital ministry kita di GKI Ciledug, kebetulan baru saja didewasakan, sehingga untuk tim multimedianya pun masih dalam proses. Dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan yang berada di GKI Ciledug ini masih berupa penayangan slide dan sound system, dan hanya masih sebatas itu saja. Lalu untuk tantangan yang kita hadapi yaitu kekurangan sumber daya dari segi tim multimedianya, serta juga dari beberapa anggota yang mungkin sudah ada mengenai kesibukan-kesibukannya masing-masing. Lalu juga yang terakhir, untuk kebutuhan pelatihan kami, mungkin untuk gereja yang masih baru pertama didewasakan, sejauh ini merupakan kebutuhannya adalah desain grafis, sound engineering, lalu juga ada training untuk slide ibadah, yang terakhir juga untuk videografi dan fotografi. Mungkin itu aja sekian.
Ya, terima kasih luar biasa. Ini dibanding yang tadi di atas, kayaknya ini next ya. Apa ya Bapak-Bapak? Oke, baik perkenalan dulu ya. Mungkin ini kalian nih dari GKI Cilodong mewakili apanya gitu? Ya, komisi kah, tim kah, jemaat, majelis jemaat kah atau apa gitu? Boleh nggak? Oke. Silakan. Pertama-tama Namanya juga boleh loh. iya, sekali lagi aku kenalkan, nama saya Anes dari GKI Celodong. Di GKI Celodong ini saya kebetulan menjadi tim multimedianya baik dari segi slide dan sound system. Terima kasih. Oke, boleh kenalin temennya? Eh, Bapak Ibu, perkenalkan saya Arlo dari GKI Celodong dan salah satu anggota tim multimedia Gereja GKI Celodong dan kebetulan berfokus di bidang slide dan PowerPoint. Slide dan PowerPoint. Oke, Arlo. Shalom Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Renaldo, biasa dipanggil Aldo. Aldo. Saya di Jemaat GKI Celodong menjadi tim multimedia dan profesi slide. Produksi slide. Oke. Shalom Bapak Ibu, Shalom. perkenalkan nama saya Sandi, saya dari GKI Celodong, sama seperti Aldo Aro juga Anes, saya anggota dari tim multimedia, terus juga di Pemuda saya dari Humas Media Kreatif juga. Oke. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Perkenalkan saya Immanuel Triadi, biasa dipanggil Adi. Adi. Sejujurnya saya ketua pemuda, Ketua tapi pemuda. cukup aktif, suka buat desain. Jadi suka buat Desain. flyer atau kebutuhan-kebutuhan gereja lainnya. Untuk di Oke, bidang baik. desain. Tepuk tangan Bapak Ibu pemuda-pemuda dari GKI Cilodong ya, semangat melayani ya. Jadi kalau tantangan yang dihadapi kurangnya SDM yang kompeten di multimedia dan kesibukan anggota. Rasanya kita juga semua mengalami itu ya Bapak Ibu. Silakan, semoga dengan sharing hari ini bermanfaat ya. Oke, selanjutnya silakan boleh kembali ke tempat. Jadi saling mengenal ya, namanya kesatuan hati ya kan. Jadi kita ke GKI manapun di Klasis Jakarta 2 udah langsung connect dengan teman-temannya. Yang berikutnya adalah dari GKI Serpong. Silakan, dari GKI Serpong ada yang hadir? Ya, oh dari panitia juga ya. Silakan. Boleh buat teman-temannya yang tadi satu bis. Silakan Pak Obi. Cek. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Mungkin dari GKI Serpong boleh maju, Pak Sinar Ginting. Mari Pak. Oke, baik. Kami dari GKI Serpong. Di sini ada saya, Aubing. Saya di GKI Serpong sebagai penatua pendamping untuk IT digital dan multimedia. Lalu di sebelah saya ada Handaru. Handaru adalah staf multimedia kami di GKI Serpong dan juga ada Pak Sinar Ginting. Beliau adalah Ketua Mabit, Majelis Bidang dari penata layanan, di mana IT dan digital multimedia adalah di bawah penata layanan, seperti itu. Oke, kami akan men-sharingkan mengenai apa yang ada di GKI Serpong. Yang pertama adalah terkait dengan layanan digital. Sejauh ini layanan digital kami adalah lebih kepada live streaming ibadah dan juga ada hal-hal yang lain yang berkaitan dengan aplikasi, lalu juga ada yang berkaitan dengan konten-konten digital yang kita posting di sosial media. Lalu untuk platformnya sendiri kita hanya bermain di dua platform, yaitu ada di Instagram dan juga ada di YouTube. Ya, YouTube itu untuk live streaming. Lalu untuk kegiatan digital ministry yang selama ini kami lakukan adalah lebih kepada melakukan live streaming untuk ibadah umum ya, ibadah umum di GKI Serpong, tapi tidak untuk di pos kebaktian gitu, karena di GKI Serpong ada 3 pos kebaktian, 1 pos jemaat, 2 pos kebaktian, dan ini hanya untuk di ibadah umum di gedung utama. Seperti itu, ada di pukul 8, 8.30, 11, dan 17. Lalu selanjutnya mengelola Instagram, websitenya GKI Serpong, Iwarta, liturgi, dan juga membantu beberapa komisi dalam pembuatan video, karena itu biasanya akan larinya ke IT digital multimedia. Lalu yang ketiga adalah mengembangkan aplikasi manajemen gereja, dan itu sampai sekarang kita masih berproses untuk bisa mendigitalisasikan semua proses bisnis yang ada di gereja. Seperti itu. Lalu apa sih tantangannya? Nah, tantangannya yang pertama adalah kita terkait dengan
live streaming ya, di mana live streaming kami kita masih menggunakan OBS dan masih ada beberapa kendala terkait hal itu dan kita pengen ada banyak fungsi di OBS ini yang belum berjalan dengan maksimal gitu. Nah selanjutnya adalah sama dengan yang sebelumnya ya mengenai yang sudah di-sharingkan bahwa kita ada terkendala dengan anggota badan pelayanan yang banyak terdaftar tapi sedikit sekali yang aktif gitu. Jadi kita punya sekitar 50 yang terdaftar dalam anggota badan pelayanan tapi yang aktif paling cuma 10 sampai 15 orang gitu. Yang sisanya ya mau dan tidak mau seperti itu. Gitu sih. Dan itu kita sudah lakukan untuk pelatihan-pelatihan gitu supaya mereka terbekali dengan hal itu. Nah, untuk kebutuhan pelatihan yang diharapkan dari GKI Serpong adalah lebih kepada cara mengoperasikan OBS ya, supaya lebih maksimal live streaming kami lebih berjalan dengan lebih baik seperti itu. Mungkin dari Handaru atau Pak Jeneng ada pertambahan? Oke, dari GKI Serpong hanya itu yang bisa kami sharingkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pin dan tim dari GKI Serpong. Tetap semangat ya Pak. Selanjutnya, ya next GKI Pamulang. Ya, saya undang untuk hadir. Ada yang hadir di sini dari GKI Pamulang? Oh, ya tadi kayaknya namanya masih lengkap di depan, belum ngisi ya. Jadi GKI Pamulang hari ini tidak hadir ya. Tidak ada. Oke, next. GKI Bintaro Utama, silakan. Ada teman-teman dari GKI Bintaro Utama? Oke, saya persilakan. Silakan. Ya. Bagus ya bangunan gerejanya? Bagus, agak blur ya. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Saudara semua, perkenalkan saya Danan Pramudito. Saya dari GKI Bintaro Utama. Saya didampingin tim saya, jadi ada Mas Fonto. Kebetulan beliau di tim multimedia juga dan salah satu staf kantor juga. Ada Mas Enggar juga, tim multimedia. Saya sendiri menangani bidang sarana penunjang. Jadi digital ministry itu sebelumnya kami ada komisi multimedia, tapi komisinya kami bubarkan. Ada sedikit cerita kenapa komisinya sampai dibubarkan. Jadi tantangannya mungkin terjadi di semua gereja ya, bahwa yang susah adalah menjaring talent SDM. Itu. Lu lagi dan badan pelayanan itu dibatasi periode masa pelayanan. Jadi komisi kita bubarkan, kita ganti menjadi tim-tim fungsional. Jadi itu bagian dari kebijakan yang pertama kali diambil. Akhirnya kita untuk digital ministry kita coba bentuk sebuah organisasi yang fungsional. Itu berawal dari kebijakan. Karena tantangan SDM tadi yang lo lagi. Sebenarnya talentnya banyak sekali. Jadi kalau kita lihat list pekerja di dunia teknologi sebagai apa? Mungkin kalau di Bintama sendiri saya bisa menyebutkan lebih dari 20. Mungkin kalau 50 mudah carinya. Gitu. Tapi susahnya adalah yang bersedia. Kebanyakan talent digital itu usia produktif yang mungkin bukan 5 hari bekerja 8 jam, rata-rata 24 kali 7. Jadi mencarinya tidak susah, mengajaknya yang susah. Itu mungkin terjadi di kita semua. Jadi tantangan-tantangan yang kami hadapi di Bintaro Utama itu lebih kepada menjaring SDM yang bersedia. Jadi itu tantangan kita semua. Jadi peranan sudah, layanan digital, live streaming, platform yang digunakan, sebenarnya kami sedang kami develop gitu ya. Kami menggunakan aplikasi G-Love yang kami rilis untuk bagian dari pelayanan digital.
Jadi Jilov itu kita gunakan sebagai media untuk berinteraksi dengan umat. Itu yang kami bangun di Bintama. Untuk media publikasi ada sosial media, ada channel YouTube, dan Warta Jemaat. Jadi memang kami sedang berproses yang mencari bentuk apa kebutuhan. Ternyata kebutuhan masing-masing jemaat itu tidak sama. Saya lihat di Cinere begitu, di Pondok Indah berbeda lagi, di Serpong berbeda lagi karakternya, di Bintama berbeda juga. Jadi mungkin memang masing-masing jemaat itu kebutuhannya berbeda, karakternya berbeda juga, tapi tantangannya sama ternyata. Paling besar adalah tantangan SDM. Bintama termasuk jemaat baru 20 tahun kami. Kami rata-rata 20 tahun, jadi saya 21, kurang lebih begitu ya. Bercanda. Jadi begitu itu tantangan yang boleh kami sharing di Bintama. Termasuk hari ini harusnya ada satu lagi rekan kami yang hadir, penatua pendamping tim digital dan konten kreatif. Jadi kami bentuknya tim tadi, latar belakang tadi, dan ada penatua pendampingnya, dan kita bangun tim-tim kecil untuk fungsional. Gitu. Tetap tujuannya adalah sama, mewadahi kebutuhan pelayanan digital. Gitu. Itu sharing dari kami, Bapak Ibu. Masih kosong ya? Mungkin belum dikompilasi. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Baik, terima kasih GKI Bintaro Utama. Berikutnya adalah dari GKI Bintaro. Silakan. Teman-teman dari GKI Bintaro. Shalom. Shalom. Kita mewakili dari GKI Bintaro, tim Medcen. Namanya Muhammad Iwan Kurniawan. Saya didampingi sama majelis pendamping yang hebat, yang ganteng. Beno Tobing. Ya, di Medcen GKI Bintaro itu banyak kegiatan nggak sih itu? Dari televisi aja Pak ya. TV. Ya standar lah, biasa lah gitu kegiatan tuh. Luptan ibadah. Ya, di GKI Bintaro kita bagi dua tim. Tim publikasi sama tim tim media center dan publikasi. Jadi kita ada dua tim. Di sini kendala kita ya biasa standar berarti semua gereja. Ini oke, live streaming berjalan sesuai dengan keinginan. Kebutuhan pelatihan, nah ini pasti nih. Kita butuh scriptwriter, kita butuh upskill. Oh iya bener, banyak. Ya, puji Tuhan kita berdiri itu 21 Oktober 2018. Sebelum COVID ya Pak. Sebelum COVID, dan pasca kejadian COVID sangat berguna dan sangat bermanfaat banget kegiatan media center, karena kegiatan gereja non aktif ya Pak. Ya itu dia. Jadi keberlanjutannya sampai hari ini, puji Tuhan tetap timnya up and down. Ya hadir dari jumlah yang ada, kita ada 23 tim kalau memang kumpul semua. Tapi yang hadir seperti yang sudah dihamongkan semua teman-teman, pasti kendalanya itu. Jadi kalau boleh masukan aja sih buat klasis BPMK ya Pak, untuk mungkin masih bikin program untuk kunjungan ke gereja-gereja, untuk terutama yang media center ya, mungkin kekurangannya apa, mungkin kebutuhan mereka apa, ya mungkin dari klasis bisa support dari alat atau mungkin dari sarana atau mungkin pelatihan gitu sih Pak. Itu saran kita. Ini Pak Bir mau nambahin.
Terima kasih Pak Iwan. Pak Iwan ini spesialisnya adalah kameramen dan fotografi. Jadi sebagian besar kegiatan GKI Bintaro ini yang liput beliau ini. Dan memang di GKI Bintaro COVID menjadi trigger di mana kita bangun live streaming seperti juga teman-teman yang lain. Dan GKI Bintaro hari ini sebetulnya bisa lebih dari Pak Iwan, cuman karena kita ada meliput ada PA wilayah, jadi kita liput, kita pakai outdoor kamera kita, dan juga ada pembubaran panitia itu di ruang ibadah, jadi ada tim medsen yang harus tetap menjaga live streamingnya, dan juga kita ada acara pemuda dan remaja. Jadi memang hari ini kita ada beberapa acara sehingga kita harus bagi timnya. Memang kalau di Bintaro kita ada ruang, ada Kalpataru, itu adalah kita ada function hall di situ, dan di situ ada juga peralatan medsen untuk mendukung acara-acara di function hall itu. Jadi memang kita baru di tahapan itu, ya kalau di kantor gereja ya kita ada aplikasi, ya biasa aplikasi keuangan, dan kita standarisasi barcoding untuk warta gereja dan sebagainya. Jadi memang dengan kalau Instagram kita pakai untuk media sosial, ya website, dan itu masih di tahapan seperti itu, walaupun kita merasa bahwa itu juga sudah banyak membantu aktivitas pelayanan gereja. Jadi memang kalau tadi kita mendengarkan dari diskusi dan talk show, dan juga GKI Cinere sudah sampai di levelnya Caroline, jadi saya pikir kita juga melihat tadi teman Bintama bilang memang kebutuhan dari gerejanya memang bisa beda-beda, tapi sebetulnya kan teknologinya sama. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, kalau kita penggiat digital ini sebetulnya yang kita kerjakan tuh sama, artificial intelligence, ya kan, audio visual, basis teknologinya sih nggak beda gitu. Jadi saya berharap Klasis bisa membuat standarisasi itu gitu. Dan kalau bisa malah, kalau saya dulu di konsultan itu kita bikin matriks Bapak Ibu. Jadi kalau kita ada punya 50 tenaga digital di Klasis ini, kita bisa bikin matriks dan kita bisa lakukan sharing pelayanan antar gereja gitu. Dan juga standarisasi dengan training supaya kemampuan knowledge dari individual digital kita di masing-masing gereja bisa meningkat. Karena pada waktu knowledge-nya meningkat, literasi digital di masing-masing gereja meningkat, karena sharing informasi yang terus-menerus. Jadi memang acara seperti ini harus agak rutin supaya literasi digital dari gereja kita. Setuju Bapak Ibu, acara seperti ini rutin? Majelisnya juga meningkat. Setuju ya. Karena sulit kita bicara peningkatan digitalisasi kalau majelisnya, ya, walaupun tadi Pak Asido bilang tantangannya memang di komisi digital, tapi memang sebaiknya ya tadi udah dikasih tahu selesai, tapi memang saya mengencourage bahwa kayaknya Q&A nanti bisa digoreng juga dengan Pak Beno ya. Terima kasih. Luar biasa GKI Bintaro, antusiasnya lah Pak Salut ya. Berikutnya nanti ada waktunya Q&A boleh ya, semangat. GKI Pekanbaru, silakan nih induknya Cinere juga nih ya. Silakan, ada dari GKI Kebayoran Baru? Skip. Oh iya. Ya, induknya juga, induk kita lagi tidak ada hari ini. GKI Ampera. Ada yang hadir dari GKI Ampera? Oke, ada. Ya, silakan Bapak Ibu. Boleh memperkenalkan diri dan juga sharing pengalamannya. Ini angkatan tua semua ini. Gen veteran. Shalom Bapak Ibu. Yang pertama sebelum ngomongin itu, Bapak Ibu sekarang akses www.gkiampera.org.id. Monggo. Harus pamer dong. Walaupun di sini ada isinya. Perkenalkan saya Adio, bagian editor podcast. Kami hanya podcast di GKI Ampera.
aplikasinya cuma pakai Reaper, gampang. Jadi tinggal dorong pendeta untuk kirim, edit, kirim ke Buzzsprout, udah langsung didistribusikan. Dan puji Tuhan ada jemaat yang setia mendengarkan walaupun tidak ada visual tapi pakai suara saja. Dan itu cukup membuat kita yang bersusah-susah semangat, karena ini adalah suara Tuhan yang harus diberitakan kepada jemaat. Saya didampingi sama, kalau yang lain hanya majelis, saya sekum dari BPMSW. Ada teman-teman Bapak Ibu, kalau tadi di gkiampera.org.id itu saya kami injek ChatGPT, karena kami percaya bahwa di semua banyak hal orang-orang itu butuh renungan yang singkat. Jadi di GKI Ampera nggak ada konten, kalau kepingin cari renungan ketik di ChatGPT langsung keluar. Jadi secara konten sangat banyak, trafficnya lumayan lah, karena kita mamerin cuma gitu aja gitu ya. Jadi ini sekarang ada yang akses ya lumayan masuk traffic gitu ya. Ya jadi itu jadi Bapak Ibu yang susah mau bikin renungan seperti apa, dari situ langsung keluar, tinggal copy paste. Sekarang pun perlu untuk bikin renungan, masuk situ langsung bisa kita ngomong di depan. Jadi seperti itu. Dan itu Bapak Ibu nanyain presiden ke berapa nggak akan dijawab, karena memang kita batasin. Jadi hanya untuk Alkitab, firman Tuhan secara Kristen. Jadi di situ. Jadi hanya itu kalau dari kami. Kalau yang lain-lain secara umum, saya kebetulan ada di Litbang juga. Pak Rosihan, Pak Edward, itu juga teman-teman kami dulu di di Litbang. Ada sesuatu yang mungkin kami perlu share, bahwa waktu itu kami pernah sharing mengunjungi salah satu GKI di Bandung dan cukup punya komitmen bagi pelayanan di digital, yaitu GKI Anugerah. Tetapi saya sekarang melihat banyak juga teman-teman GKI di sini. Saya melihat GKI Pondok Indah jago, GKI Cinere jago. Sekarang satu dari hasil Litbang yang diperlukan adalah satu, pelatihan. Itu yang banyak diinginkan oleh gereja-gereja di Klasis Jakarta 2. Dan yang kedua adalah kebutuhan kebersamaan, bahwa ternyata teknologi yang paling banyak sekarang ini dipakai untuk delivery informasi cuma satu, WA. Jadi bagaimana caranya semua konten-konten itu selain kita siapin semuanya melalui aplikasi, informasinya harus dideliver menggunakan WA. Itu hasil temuan yang mungkin nanti kami akan bicarakan dengan teman-teman KDM. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih. Wah, saya udah langsung lihat loh Pak, ini tampilannya memang oke banget ya. Terutama kalau yang bingung disuruh doa, tinggal tulis ChatGPT, ntar dibuatin doanya gitu ya. Oke, selanjutnya adalah GKI Ciledug Raya. Saya undang untuk ke depan, silakan Pak. Ada Bapak Ibu? Yes, oke. Ini sudah menempati gereja yang baru ya Pak, baru renovasi ya. Kita ucapkan selamat juga di tempat yang baru. Ini gambarnya gambar lama, Bapak Ibu. Saya sombong dulu. Yang baru belum tampil ya. Yang baru nanti saya kirim. Silakan dilihat tadi kalau Pak Adio websitenya, kalau di Ciledug lihat YouTube-nya aja gitu ya, supaya viewernya banyak gitu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya nggak bawa temen banyak, saya sendiri aja one man show, tapi saya punya Tuhan yang sangat yang menemani saya gitu ya. Bapak Ibu, kebetulan saya 1 tahun belakangan ini 2024 tuh saya vakum di multimedia, karena saya dalam tanda kutip saya kesel dengan gereja.
Ya, saya kesal dengan gereja. Tadi saya ngobrol dengan Mas Iwan, teman mentor saya ketika COVID kemarin. Saya bercerita banyak dengan beliau gimana caranya SDM itu ada buat Cira. Lalu bagaimana majelis jemaat itu melihat digitalisasi itu seperti apa. Tapi saya melihat kok tidak ada perkembangan dari majelis jemaat, saya mundur. Hingga akhirnya saya sama Pak Tommy malam-malam akhir tahun kemarin di WA, bisa bantuin nggak di BPMK? Saya nggak menjawab karena nggak tahu bantuinnya apa, gitu kan. Ya, oke, Bapak Ibu, memang di Ciledug Raya tantangannya sangat banyak. Mulai dari sisi SDM mungkin semuanya banyak SDM. Yang berikutnya adalah tentang pelatihan, bukan hanya OBS yang menampilkan, tetapi bagaimana audio itu enak didengar buat jemaat yang ada di rumah ataupun yang ada di dalam gedung itu sendiri. Itu ya, tantangan menggunakan mixer audio, mixer video, menggunakan kamera itu juga menjadi tantangan di tempat kami. Begitu juga dengan alat-alat yang dibutuhkan. Terima kasih juga dengan Pak Eko yang menginsight saya tadi. Kalau tadi bicara misi Allah, sebenarnya mengabarkan Injil, saya juga selalu mengkritik pendeta. Kok kalau pendeta kita misinya bicara tentang mengkabarkan Injil, kenapa cuman di Geraha Raya aja yang bisa seperti itu? Kok di tempat saya nggak bisa? Itu yang saya dorong. Untuk teman-teman pendeta, teman-teman majelis, bukan hanya majelis saja, bukan hanya pendeta, tapi kita sebagai umatnya Tuhan untuk mengkabarkan Injil, ya banyak video yang bisa kita sampaikan dan itu juga tantangan. Gimana caranya mengedit? Sekarang gampang, pakai CapCut. Mau di jalan sambil minum kopi bisa mengedit, tapi gimana caranya menggunakan itu juga tantangan buat kami sebagai GKI Cira untuk mengkabarkan Injil, untuk menarik melihat konten-konten yang ada di Cira. Itu aja Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih GKI Ciledug Raya. Jangan lupa masuk ke YouTube-nya ya. Oke. Silakan. Berikutnya adalah GKI Geraha Raya. Geraha Raya saya undang, silakan. Iya dong. Shalom semuanya Bapak Ibu semua. Nama saya Marcel dari GKI Geraha Raya dan ada Pak Eko juga di sini. Ya, untuk dari GKI Geraha Raya sih layanan digitalnya dari live streaming ibadah aja, dan ada Instagram, YouTube, dan Facebook. Dan kegiatan digitalnya kita paling untuk seperti biasa live streaming ibadah minggu, dan kayak misalnya ada event gerejawi kayak pernikahan, Natal, sekolah minggu, dan sebagainya lainnya. Dan tantangannya sih paling kalau dari GKI Geraya itu untuk kita ada fasilitas soundnya sih, karena banyak kayak mungkin kalau di ibadah offline dia enak didengar, tapi kalau untuk di digitalnya dia kurang, kayak misalnya ada yang tiba-tiba ada suaranya atau kurang enak didengar. Saya minta hibah. Dan secara teknik tim multimedia kami puji-Tuhan sih tidak ada kendala, karena luar biasa. Jemaat-jemaatnya dari pemudanya ada yang banyak yang berpengalaman lah di bidang UBS, di bidang video editor dan desain grafis, jadi itu sangat membantu di tim multimedia. Dan kebutuhan pelatihannya ada ya paling pelatihan sound training dan digital audio dan training sound system sih dari GKI Geraya. Mungkin Pak Eko ada mau tambahan?
Ya, jadi di GKI Grahara itu banyak anak-anak muda yang memang tertarik dalam dunia digital. Dan satu program yang dulu pernah jalan itu namanya Gaharu, ingat nggak? Jadi nyanyian, kemudian di tengah-tengah nyanyian ada visualisasi. Rupanya, umpamanya ya, banyak dia menyanyi, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Lagu itu, nah di awal lagu ada orang yang punya masalah, kita syuting nih. Punya Video masalah, klip gitu ya Pak? videoin. Nyanyi kemudian ketika pas Tuhan selalu menolongku, di situ dia mendapatkan sebuah pertolongan yang tidak disangka-sangka. Itu lagu kan cuma 4 menit, ya 4 menit, 5 menit lah paling lama. Tapi ketika dilihat, orang bisa mendapatkan aha moment, ternyata begini. Hanya lagu, kita hanya visualisasi tanpa bicara apa-apa. Dan kemudian itu di-upload. Nah nampaknya beberapa saat ini terhenti karena ya kesibukan masing-masing, sehingga ini ke depan akan dilanjutkan lagi. Begitu ya Marcel ya. Luar biasa. Terima kasih GKI Graharaya. Ini faktor demografi juga mempengaruhi ya Pak, di daerah Graharaya pemuda-pemudanya banyak aktif sehingga di sini tidak perlu SDM, nggak ada jadi isu di Graharaya. Ya, oke silakan. Berikutnya adalah GKI Maleo Raya. Shalom Bapak. Shalom. Mungkin sharing sedikit ya. Tadi kita pas masuk, terutama saya bingung mau manggilnya Om atau apa karena tiba-tiba bingung, agak takut ya. Kakak. Mas Bro lah. Ya. Perkenalkan, nama saya Aldi dari GKI Maleo. Saya di Maleo sebagai Ketua Komisi Multimedia. Ini Bang Haryo, Penatua Pendamping Komisi Multimedia. Sedikit ya, kalau dilihat kegiatan kami di GKI Maleo sebenarnya komisinya multimedia itu kalau kondisi sekarang hanya sebatas live streaming dan membantu komisi lain untuk contohnya membuat flyer atau sebagaimana gitu. Cuman mungkin cita-cita kami itu ada 2 poin di 2025 ini. Yang pertama itu memperkenalkan komisi-komisi lain selain multimedia untuk jemaat bisa mau melayani di komisi-komisi tersebut gitu. Mungkin bisa buat video tiap komisi untuk menjelaskan gitu. Sama yang kedua mungkin sedang kita rencanakan juga di GKI Maleo itu membuat suatu website untuk mempermudah birokrasi di kemajelisan. Contohnya pengajuan uang muka dan lain-lain itu kalau di tempat kami itu masih manual, nulis ada formnya gimana. Nah itu kita udah mulai di 2020 ini kalau kita lagi ngerjain website untuk bisa ngajuin formulir secara online. Jadi majelis tuh nggak harus datang ke kantor gereja untuk tanda tangan gitu. Nah itu kita mulai ke arah sana untuk di komisi multimedia gitu. Tantangannya kurangnya SDM yang berminat menjadi tim multimedia itu betul. Tapi di tempat kami itu juga komisi multimedia itu sebagai sarana untuk anak remaja pemudanya. Contoh habis misalnya katekisasi itu kadang kita kalau di Maleo sempat ditanyain apakah kalian mau melayani di bidang apa gitu. Nah kebanyakan karena mereka melihat di remaja sudah harus lewat gitu, harus di dewasa di kebaktian umum gitu. Salah satunya bisa melayani di komisi multimedia gitu. Nah itu mungkin banyak teman-teman yang peralihan dari remaja ke pemuda itu bisa masuk di tim multimedia gitu. Bang Arif mau nambahin Bang? Mungkin itu aja dari
Komisi Multimedia IKM Malaya. Terima Oke, kasih. baik, terima kasih. Ini Bintaro silakan. Di daerah Bintaro itu banyak ya gereja GKI-nya ya. Ada Utama, ada Maleo, ada Bintaro, Igra. Iya, pokoknya banyak. Nah, itu demografinya klasternya berbeda-beda dan permasalahannya berbeda-beda gitu ya. Nggak semua masalah SDM di sini ya. Oke, selanjutnya adalah dari Palsi Gunung. Silakan, KI Palsi Gunung. Silakan, Pak. Shalom, selamat siang teman-teman, Bapak Ibu. Kami dari GKI Palsi Gunung mohon izin memperkenalkan, saya Johan, dan saya Ketua Komisi Digital Ministry. Sebelah saya Mas Andi, Multimedia. Sebelahnya Mas Markus, yang Bapak Ibu nanti sambil buka app.gkipalsigunung.org. Ini yang ngedevelop, ini developernya. Dan paling ujung Om Andos, majelis pendamping kami di Digital Ministry. Kami dibentuk 2023, jadi sudah hampir 2 tahun secara resmi berkarya di Komisi Digital Ministry ya. Dan kalau di teknologi yang kami gunakan itu sudah, kalau bicara platform atau produk mungkin 11 yang sudah kami jalankan gitu ya. Dan mulai dari WhatsApp Community itu sudah menjadi channel resmi publikasi setiap kegiatan semua komisi. Jadi setiap komisi, setiap kali kegiatan datang ke kami untuk minta dibuatkan infografisnya. Terus kami juga mempublikasikannya melalui channel WhatsApp Community, di mana semua lingkungan, semua anggota komisi dan kalau komisi remaja, muda, semua kita tarik ke sana supaya dapat announcement resmi dari gereja. Terus kemudian website itu sudah bertransformasi, yang tadinya website biasa www sekarang menjadi app. Di Natal kemarin kami baru launching, dan itu juga menjadi satu transformasi yang kami sedang bangun untuk ke depan nanti kami memperkenalkan teknologi AI ke semua komisi. Jadi tidak hanya kami yang digital ministry yang familiar dengan AI, karena kami pun juga sudah terbantu dari proses video editing, bikin storyboard, bahkan sampai tadi ya kayak Caroline gitu ya, pakai DID segala macam. Itu kami tahun ini mulai memperkenalkan ke semua komisi, jadi supaya mempermudah pelayanan di komisi masing-masing. Terus kemudian Warta, kami sudah menjalankan hampir 2 tahun menjadi Warta versi flipbook menggunakan software namanya Hezin. Jadi experience-nya adalah seperti membaca buku digital. Jadi ada semacam kayak kita membaca buku itu ada suara kertasnya gitu kalau kita ngebalik ke halaman. Terus kalau sosial media kami ada YouTube, Instagram, dan tadi ya WhatsApp ya, dan website sudah kami jalankan. Terus kemudian live streaming pasti di setiap ibadah minggu, itu ibadah yang 9:30, dan di acara-acara khusus juga sudah ada live streaming. Terus kemudian Google Drive, nah ini juga yang kami selalu encourage untuk, kami sudah menyiapkan Google Drive ke setiap pengurus kepanitiaan maupun komisi. Jadi setiap ganti kepengurusan nggak usah cari-cari filenya, karena biasanya terjadi misleading, transformasi itu tidak berlanjut karena pengurusnya ganti lagi. Jadi ini kami sudah mulai menyarankan untuk menggunakan Google Drive sebagai file kolaborasi online. Jadi siapapun pengurusnya, filenya ada di sana gitu. Terus kemudian Warta kami juga sudah setiap perwakilan komisi itu sudah dapat mengedit Warta secara online. Jadi nggak perlu lagi datang atau menginfo ke kantor gereja, Mas ada perubahan jadwal, tolong diganti ya, udah nggak perlu lagi. Karena setiap komisi sudah langsung bisa ngedit dari handphone pakai Google Docs. Dan di tahun ini kami juga merencanakan workshop-workshop seperti pengenalan AI, terus tadi pelatihan Canva, video editing, dan kami secara infrastruktur juga sudah menyiapkan satu ruangan khusus untuk menjadi bengkel digital ministry gitu ya, buat anak-anak pemuda remaja yang belum punya laptop, belum punya tools untuk latihan, supaya bisa di gereja gitu ya, kita memfasilitasi itu. Dan tantangan sama ya, ternyata SDM banyak yang terpilih tapi sedikit yang terpilih gitu ya. Jadi memang kami juga selalu mengencourage gitu ya, terutama persekutuan kalau ada anak selesai baptis CD itu ditanyakan bidang minat pelayanan mereka akan kemana.
Itu sih tantangan kami dari GKI Posisi Gunung, dan senang sekali hari ini kami bisa sharing-sharing, dan semoga meeting ini juga bisa berkelanjutan ke depannya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih dari GKI Palsi Gunung ya. Banyak juga ya tantangannya. Silakan Pak. Semoga sharing hari ini bisa bermanfaat buat yang ada di ruangan ini ya. Selanjutnya adalah dari GKI Pondok Indah. Silakan, saya persilakan. Sedikit lagi ya Bapak Ibu, silakan. Shalom, saudara-saudara sekalian. Shalom. Saya perkenalkan dulu, jadi saya Tomo, Bambang Priantomo, saya di Penatua, sebetulnya Ketua Mabit Pengembangan Jemaat. Tetapi juga aktif mendampingi teman-teman di multimedia, karena multimedia kami sebetulnya di bawah Sarpen. Tapi teman-teman pendamping di Sarpen belum bisa hadir, jadi saya mendampingi, dan saya ditemani oleh Ketua Komisi multimedia kami sebut namanya Share Service, Bang Edward. Jadi saya coba mulai berbagi apa yang kami miliki di Pondok Indah, nanti Bang Edi juga akan melanjutkan. Saya mulai juga dengan layanan digital. Jadi GKI Pondok Indah, kami sangat bersyukur, kami merasa penuh berkat Tuhan dengan hadirnya teman-teman yang ingin melayani cukup banyak. Tentunya hampir sama dengan cerita dari teman-teman, kita dimulai dengan COVID juga, dan bahkan saya sendiri aktif mulai juga dari COVID pada saat itu, padahal teman-teman yang melayani itu sudah jauh sebelum itu. Layanan yang kami punya cukup lengkap, jadi dari streaming kami ibadah itu selalu di setiap ibadah minggu, dan view-nya itu sekitar kalau sudah lewat 1 minggu itu sekitar 1.300-an rata-rata. Tapi kalau live-nya itu rata-rata 600, tetapi setelah kita buka tambahan ibadah kembali setelah COVID turun sekitar 400-an yang live, tapi tetap rata-rata 1.300-an setelah 1 minggu itu stabil. Jadi cukup banyak juga, dan kita juga punya yang seperti disampaikan teman-teman tadi, kita juga punya WhatsApp, komunikasi, kita juga punya IG, kita punya website, dan juga punya apps, dan beberapa layanan podcast kami juga cukup rutin, dan mungkin detailnya nanti Bang Edo akan jelaskan lebih lanjut. Saya rasa dari saya itu, Bang Edo mungkin bisa melanjutkan. Terima kasih. Mungkin mau recall setahun yang lalu ya, bahwa kita sudah bersama-sama mengadakan atau mengikuti acara seperti ini. Waktu itu Pondok Indah sebagai tuan rumah. Saya bertanya tadi, sebenarnya kita acara hari ini itu tujuannya apa gitu ya, goalsnya apa? Apakah dari tahun lalu kita ada sesuatu yang di follow up atau mengulang lagi gitu. Salah satu diskusi yang kita bicarakan di tim Share Service itu bagaimana Klasis bisa menjadi satu badan atau satu kelompok yang bisa sharing informasi. Misalnya GKI Pondok Indah sedang mengadakan bina pranikah, jemaat lain terekspos dengan itu, sehingga kalau ada jemaat yang ingin menikah pada waktu yang dekat bisa dialihkan ke situ. Bagaimana kita bisa membagi informasi-informasi seperti ini sehingga kita sebagai satuan Jakarta 2 tuh lebih terbuka gitu, sehingga kegiatan-kegiatan kita bisa lebih diketahui lebih banyak lagi. Nah, itu mungkin yang pertanyaan saya ke acara ini. Kemudian cerita sedikit di Pondok Indah apa yang kita lakukan. Kita punya banyak media, mulai dari Instagram, YouTube, ada WhatsApp, ada juga Facebook. Nah, yang kita sedang melakukan adalah kita mau screening bagaimana setiap media ini yang memang punya masanya masing-masing ya. Jadi ada yang suka baca IG itu yang kelompok usia segini, yang Facebook siapa gitu. Jadi kita sedang bikin mapping sehingga apa yang ditampilkan di IG mungkin tidak sama dengan di web, bukan pengulangan dari warta atau event kalender dari gereja gitu. Nah, tim kita memang saat ini nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit, tapi kegiatan kita ketika memasuki event-event kayak Natal itu memang
kita punya struggle juga. Mungkin itu dari kita, terima kasih. Mungkin saya tambahkan sedikit, kami juga punya studio seperti di Cinere tadi, Pak. Kami terus terang sangat lihat sangat baik juga di Cinere. Jadi kami memperkenalkan juga bahwa kami juga membuka diri jika nanti teman-teman ada kebutuhan untuk menggunakan studio kami. Memang tujuan kami adalah memberi berbagi. Jadi bisa menggunakan studio kami. Di situ kita punya streaming, kita pakai vMix. Kemudian sound system dengan mixernya juga cukup baik, dan kita selalu melakukan rekaman podcast dan juga drama anak itu selalu menggunakan ruangan itu. Dan kami mungkin sharing itu jika teman-teman ada kebutuhan. Saya rasa itu aja. Terima kasih dari GKI Pondok Indah. Terima kasih GKI Pondok Indah, luar biasa ya. Baik, selanjutnya dari mana? Apa sudah 14? Oh, GKI Sarwa Indah. Ada yang hadir Bapak Ibu dari Sarwa Indah? Oke, silakan. Salam, selamat siang. Terima kasih untuk acara hari ini. Dari talk show yang tadi, ada beberapa hal yang menjadi masukan buat kami. Jadi mungkin acara seperti ini mungkin harus continue dan berkelanjutan mungkin secara periodik. Setuju juga dengan yang dari Pondok Indah, setiap acara mungkin harus ada beda, harus ada peningkatan, harus ada follow up-nya, ada tindak lanjutnya. Itu mungkin dari kami sangat terbantu. Kami dari GKI Sarwa mungkin tidak seperti gereja-gereja lain yang mungkin hampir sama kayak Ampera, yang belum punya gedung, yang nggak permanen. Saat ini kami masih dalam pergumulan untuk memiliki sebuah gedung. Tapi kami sangat bersyukur dengan adanya majelis maupun jemaat yang membantu dan mensupport tim media center itu sangat luar biasa. Seperti halnya gereja lain, kalau terbentuknya media center itu pasti kebanyakan dari COVID. Tapi sebenarnya ada satu hal yang teman-teman mungkin kalau flashback balik lagi sebelum COVID, itu GKI Kebayoran Baru mereka udah lebih dulu live streaming. Jadi kebetulan beberapa di sana adalah teman saya juga, mungkin teman-teman juga ada yang kenal. Dan GKI Sarwa sebenarnya pengen juga seperti itu, cuman kebetulan banget mungkin jadi sarana buat kami juga, COVID itu menjadi sarana kami untuk membuat gereja ada live streamingnya. Awal-awal kami live streaming, kami membuat dari rumah. Jadi karena gereja kecil yang tidak punya dana dan mungkin yang untuk minta ini itu juga pergumulannya luar biasa. Dan dari rumah itu kami semua alat sendiri, dari komputer, dari kamera, bahkan internet juga dari sendiri. Tapi hal yang membuat kami semangat itu support dari jemaat yang mendukung kami. Walaupun itu cuman memberi sebuah makanan atau cuman telepon gimana live streaming hari ini, oke apa enggak, tapi itu menjadi kekuatan buat kami. Dan sampai pada saat ini struggling di GKI Sarwa adalah SDM yang sangat kurang. Di samping saya kebetulan ini yang bantu saya, itu bantu saya dari sejak nikah sampai sekarang bantu saya. Kebetulan kalau di Cinere punya Karolin, kalau saya Karolin ya, kalau saya punya Esti, dimanapun ada. Nah, teman-teman, kebetulan saya punya istri pendamping yang memang kesamaan yang dalam hal fotografi maupun videografi. Jadi saya kebantu banget. Dan makanya waktu sampai saat ini beliau masih majelis, waktu kami minta alat itu nggak susah. Memanfaatkan orang dalam, betul Pak. Jadi kalau lihat dari ceritanya, saya luar biasa terbantu banget. Jadi kalau mungkin ngelihat gereja-gereja lain yang alatnya luar biasa seperti GKI Cinere, Pondok Indah, mungkin juga GKI Bintaro, Serpong, tapi kami nggak kalah alatnya. Maksudnya kamera kami ada walaupun cuma handycam. Holy Land wireless untuk komunikasi kami juga ada. Holy Land untuk
wifi video extender itu juga ada. Itu luar biasa. Tapi itu bukan minta dari GKI Sarua, itu sumbangan dari jemaat. Jadi itu saya terima kasih teman-teman. Puji Tuhan. Jadi sebenarnya kalau teman-teman punya banyak SDM yang mengerti tentang fotografi, waktu kita bicara mereka pasti akan kasih kok. Kebetulan beberapa di gereja kami itu ada beberapa orang yang suka fotografi, bahkan juga ada fotografer, videografer, itu bisa menjadi SDM kami. Nah, untuk SDM yang Kiki ini yang paling muda di tim kami itu kami dapat dari CD. Jadi bekerja sama dengan pendeta, CD, akhirnya kami mendapatkan Kiki. Yang sekarang dia menjadi seorang mixer video. Mungkin itu aja, terima kasih. Kirain anaknya juga Pak, bukan ya? Oh, itu ya, terima kasih dari GKI Sarua ya. Ini tantangan yang dihadapinya sangat teknis ya, masih ada masalah internet putus ya Pak. Ya, oke baik. Oke, selanjutnya masih berapa lagi kita? 3, 2? Oh, dari GKI Cinere. Ya, silakan. Kami undang seluruh tim yang hadir dari GKI Cinere. Teman-teman dari Cinere. Ya, jadi saya cikan dulu nanti Pak Asida, Ketua Komisi Pelayanan Digital. Komisi Pelayanan Digital ada di bawah bidang pelayanan digital. Bidang pelayanan digital, koordinatornya Ibu Neti, Ibu Penatua Neti, majelisnya. Lalu bawahnya ada Komisi Pelayanan Digital, di mana penatua pendampingnya Bapak Ferdinand Simandulang, dan ada tim Infocom. Infocom saya penatua pendamping, dan di sini ada anggota tim Infocom Pak Rosihan dan Pak Edward. Nah, untuk selanjutnya akan perkenalkan. Nih kalau yang dari Cinere klasis nggak usah ya, nggak usah ya, yang dari lokal aja. Oke, baik. Baik, terima kasih. Ini kita pamungkas ujung ya, terakhir ya. Oke, terima kasih waktunya, senang sekali. Ini kalau ngeliat kita banyak banget ya kesannya ya. Karena kita didaulat jadi tuan rumah, jadi diwajibkan hadir hari ini. Tapi ini adalah yang tersisa dari list nama-nama pengurus 40 orang. Jadi yang lainnya ya sama, kita nasibnya sama ya, SDM-nya sulit. Sama itu nanti PR klasis, bagaimana memikirkan strugglingnya kita mendapatkan SDM. Nah, izin gantian ya, saya dengan tadi sudah ketuanya ya. Nah, sekarang gimana sih tadi segitu banyak produksi kita itu harus dilakukan karena kita punya kesatuan hati yang sama, yaitu bagaimana menyampaikan menjadi kitab terbuka dalam bentuk audiovisual untuk dunia. Jadi kita bekerja di sini bukan lagi memikirkan jemaat yang ada di gereja atau lingkungan sekitar gereja, tapi juga untuk dunia. Apa yang kita bikin itu dilihat oleh seluruh dunia. Oleh sebab itu kita membuat struktur organisasi yang harus profesional. Di dalam tubuh KPD ada 3 koordinator. Ya, saya perkenalkan koordinator yang memikirkan keras bagaimana audionya jadi bagus. Ada koordinator audio, ada Pak Andre, ya. Dan timnya ada Asido juga dan ada Bang Edik ya. Nah, Bang Edik ini juga tim fotografi. Jadi di bawahnya banyak tuh para fotografer. Tapi perlu dikoordinir. Jadi ada koordinirnya sendiri. Nah, ada lagi setiap bikin audiovisual tuh harus ada tim kreatif dan ada produsernya. Saya sendiri sebagai koordinator. Tapi saya nggak bisa sendiri karena penuh deadline dan nggak boleh bilang nggak bisa. Nah, kita nggak bisa berhadapan sama yang pelayanannya, saya masih sibuk, besok ya, nggak bisa, karena kita punya jadwal tayang, benar? Jadi saya dibantu oleh tim editor, ada Daniel dan Ruhut. Daniel mana? Ya, harus freelance. Jadi itu sebagai salah satu upaya kita, freelance. Jadi kita bisa bilang harus, nggak bisa bilang nggak bisa. Ini gimana caranya? Cari tahu caranya gimana. Nah, itu bisa kita lakukan kalau kita bekerja dengan profesional. Tadi, nah satu lagi, live streaming sangat penting untuk mendukung ibadah. Ada dari Papua sampai rindu ingin ibadah
di GKI Cinere lagi, karena dia terjangkau sama multimedia. Itu yang tadi saya bilang, kita itu dilihat seluruh dunia, ya, di negara-negara lain juga lihat. Perlu koordinir juga. Nah, koordinatornya adalah kalian, ya. Jadi harus ada koordinator-koordinatornya. Jadi kita ada 3 tubuh, ya, tim kreatif, sound, dan multimedia. Nah, karena semua tayangan itu sekarang hubungannya sama undang-undang ITE. Jadi harus ada polisinya. Infocom lah sekarang di Bu Fiona, Pak Robi, Pak Edward yang menjagai, karena hati-hati dalam setiap kita publikasi memang terjangkau seluruh dunia, tapi semua bisa jadi masalah kalau kita tidak ada badan sensor. Jadi harus lengkap, ya, bekerja dengan profesional. Klien kita satu, Tuhan Yesus. Itu aja yang saya sharing. Ada yang mau ditambahin, Pak? Boleh sedikit menambahkan, jadi tidak hanya tadi Sarwa Indah aja, saya juga punya di sini Andita. Tapi bukan ulam dalam karena bukan majelis, jadi masih sama-sama di komisi gitu ya. Untuk dari teman-teman Pondok Indah, sebetulnya tahun lalu inspirasi kita membuat studio adalah waktu kita acara di Pondok Indah. Jadi waktu kita studio tour, kita kasih lihat, kita ada satu ruangan di bawah yang sekarang kita gunakan sebagai studio, itu adalah dulunya perpustakaan. Jadi karena kita ngelihat di Pondok Indah waktu itu, oh begini ya, bisa ya. Terus kita bicara sama majelis bahwa jikalau ada satu ruangan bisa kita berdayakan sebagai studio dengan seadanya, itu juga kita mengupayakan gereja punya apa yang kira-kira masih tak terpakai nganggur, terus teman-teman juga sama, punya apa, yuk kita sama-sama gitu. Semangat itulah yang akhirnya membuat studio yang nanti mungkin kalau teman-teman mau lihat ke bawah, jadi itu adalah karena kita mau sama-sama berpelayanan dengan sources yang kita punya apa. Gereja punya apa, karena kita paham juga pengeluaran gereja juga tidak sedikit. Jadi bersama-sama dengan semangatnya itu berpelayanan, karena kita pasti masih punya panggilan, jadilah studio sebagaimana dia ada hari ini. Itu jadi artinya bahwa kayak tadi mungkin saya sampaikan bahwa api, nah teman-teman kita pelayanan di Komisi Pelayanan Digital, kita tetap menjaga supaya api pelayanan di pelayanan digital kita tetap menyala, banyak jiwa yang boleh diselamatkan. Itu aja. Ya, makasih Bapak dan Ibu, terima kasih ya sudah boleh hadir. Saya Neti Sitorus, saya Penatua Bidang Digital Komunikasi sekarang. Tadinya kan cuma pelayanan bidang digital yang kira-kira baru berumur 3 tahun, tapi setelah 3 tahun ini punya adik lagi, namanya Infocom. Ya, jadi di bawah bidang digital itu ada Komisi Pelayanan Digital, ada yang namanya Infocom. Baru lahir November lalu. Oke, tadi Kak Dita udah kenalin semuanya yang koordinator ya yang di belakang layar, tapi ada yang belum dikenalin. Saya mau kenalin juga dari BPH-nya, BPH KPD di sini ya. Di sini ada Bang Hasido sebagai ketua, kemudian wakilnya nggak hadir, mohon maaf nggak hadir hari ini. Kemudian di sini ada kita bendahara kita namanya Kak Astrid yang menjagai budget Komisi Pelayanan Digital, dan kemudian ada Kak Ratih ini adalah sekretaris Sekumnya KPD. Kemudian tadi ada Pak Ferdinand Simandulang, ini adalah penatua bidang Komisi Pelayanan Digital. Dan yang terakhir tadi mungkin semuanya udah kenal, namanya Pak Bambang Nugroho. Tapi Pak Bambang Nugroho ini kenapa tadi saya minta, ayo Pak berdiri dong di sini. Bukan dari Digital Ministry aja, kakinya juga ada di bidang pelayanan digital ya. Jadi Pak Bambang ini adalah Wakil Ketua Majelis Jemaat GKI Cinere, dan Wakil Ketua itu mendampingi bidang-bidang. Jadi Pak Bambang ini juga bertugas mendampingi bidang ibadah dan bidang pelayanan digital dan komunikasi. Apalagi Pak itunya? TPPG juga. Nanti Pak Bambang akan ini jelas. Jadi saya cuma mau kasih tahu bahwa kami di GKI Cinere ini mewakili dari berbagai generasi ya. Jadi kalau melihat di sini nih ada generasi, kamu masuk generasi Gen Z ya, ada Gen Z, ada Gen Y, milenial, ada juga dari generasi baby boomer. Boleh tunjuk tangan baby boomer? Nah, tapi walaupun baby boomer, mereka melek teknologi. Nah, ya itu aja, terima kasih. Ada satu lagi, Bu Diti, jadi di
kami itu sebenarnya ada tim pengembangan itu beberapa orang yang visioner. Nanti kan baru dieksekusinya oleh KPD. Nah, Infocom ini adalah politiknya, apa quality control. Tapi di Infocom itu juga ada juga bagian namanya media analis yang baru, supaya kita tidak salah waktu, tempat atau bagaimana bentuknya konten atau gimana. Ini dianalis oleh orang ini, namanya media analis. Jadi memang pikiran kita seperti advertising agency, Bapak Ibu. Itu aja. Terima kasih semuanya. Selanjutnya saya langsung saja ya, kita sudah selesai perkenalan dan sharing session seluruh jemaat yang hadir ya. Kita masuk di sesi terakhir sebelum penutup, yaitu question and answer. Silakan Bapak Ibu keluarkan handphonenya buat yang ingin bertanya. Bisa menulis pertanyaannya di format tersebut, tapi kalau ada yang mau bertanya